Lulus ketiga. Ketika Xiao Yan melewati penghalang kedua dan melangkah ke pintu ketiga, seluruh tubuhnya berputar, dan semua yang ada di depannya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Adegan gelombang bergelombang bergegas ke wajahnya, seluruh tubuhnya benar-benar ditempatkan di lautan yang tak berujung, dan napas berat yang mengalir ke arahnya membuat hati Xiao Yan perlahan bergetar. Di dalam wilayah laut, ada aura kekerasan yang tak terhitung jumlahnya, dan aura mengerikan itu benar-benar memenuhi permukaan laut dari seluruh wilayah laut, seolah-olah mereka sedang menunggu Xiao Yan di sini. Di udara dan air laut, ada beberapa kekuatan aneh yang terus-menerus terbang dan terbang, seolah-olah semacam makhluk kuat merasakan napas Xiao Yan, dan bangun sedikit. Kali ini, apakah giliran atribut air? Mata Xiao Yan terdiam, dan dia melihat sekeliling sesuka hati. Setelah tidak mencari apa-apa, dia hanya bisa memusatkan perhatiannya pada area laut. Ledakan. Tiba-tiba, di tengah wilayah laut yang awalnya bergejolak, celah besar tiba-tiba terbuka, dan raungan seperti genderang bergema di langit, dan aura menakutkan perlahan keluar darinya. Tingkat reinkarnasi 7 kali lipat setengah langkah. Bahkan jika sosok yang terakhir belum sepenuhnya muncul, Xiao Yan dapat menentukan kekuatan yang tepat dari orang ini dengan mengandalkan aura sekitarnya. Saya penjaga gerbang laut penjara, airnya kering. Di celah di laut, sesosok perlahan berjalan keluar. Ada kolom air terang dan misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya, yang memicu kekuatannya hingga 3 tingkat yang tidak dapat dijangkau. Napas ini saja terlihat sangat menakutkan. Jantung berdebar. Di celah di laut, sosok yang mengenakan pakaian abu-abu gelap berdiri di udara, dan ada perasaan yang sangat berat di rambut abu-abu panjang itu, seolah-olah mengandung aura pembunuh yang kejam. Wajah yang terakhir selalu dipenuhi dengan senyum tipis, matanya sedikit tertuju pada Xiao Yan, dan dia memberikan sedikit jentikan, seolah-olah dia bisa dengan mudah melihat melalui setiap gerakan dunia. Orang ini terlihat sangat biasa, tetapi dia bisa menjaga level terakhir, siapapun dapat memahami bahwa ini jelas merupakan hal yang rumit. Aku tidak mengira kamu sudah mati. Mata sosok abu-abu itu tetap berada di sisi Xiao Yan dan tersenyum tipis. Sepertinya kau ingin aku mati. Sebaliknya, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk bertindak. Kekuatannya bisa mencapai tingkat reinkarnasi lapisan ke-7 setengah langkah. Tidak peduli di mana dia ditempatkan, dia bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata. Mungkin orang ini akan tahu sesuatu. Bukannya aku ingin kamu mati, dan banyak orang ingin kamu mati. Penampilanmu telah membangkitkan ketidakpuasan banyak orang kuat, dan tindakanmu membuat mereka tidak bisa tidur. Sekarang kami hanya diperintahkan untuk mengambil nyawamu. Oleh siapa? Jika kamu ingin tahu, maka pukul aku dulu. Sosok abu-abu itu tersenyum dan berkata, seolah-olah dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Mendengarkan suara tidak jelas pihak lain, Xiao Yan mendengus dingin, dan serangan mengerikan itu ditampilkan sepenuhnya. Seluruh tubuh Xiao Yan dikelilingi oleh atribut petir, atribut api, dan kekuatan lainnya, dan sisik yang mempesona muncul, yang membuat tubuh Xiao Yan sebagai setengah naga dan setengah manusia. Tubuh luar biasa yang mengguncang langit seperti itu terlihat sangat mengejutkan. Dengan berkah dari kekuatan atribut air yang sangat besar di sekitar tubuhnya, postur yang begitu kuat, serangannya tampaknya cukup untuk membuat orang kuat manapun menghela nafas. Kalau begitu mari kita bertarung. Bang bang bang. Sosok berpakaian abu-abu menggulung telapak tangannya, tiba-tiba mengangkatnya dari udara tipis, dan diam-diam menekan sisi Xiao Yan. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari area laut sekitarnya. Kolom air energi yang tak terhitung jumlahnya yang telah diberkati oleh kekuatan khusus dimuntahkan, berpotongan di langit, samar-samar membentuk serangkaian sangkar air. Ada batasan kuno dan kuat di seluruh kandang air, dan Anda akan mati jika mematuhinya. Ini sepertinya pembangkit tenaga listrik di depannya yang mahir dalam atribut air dan memiliki beberapa kemampuan khusus. Apakah atribut air berarti kuat? Seluruh tubuh Xiao Yan didominasi oleh sisik naga dan atribut air, dan matanya mengandung niat membunuh yang kejam. Konyol. Melihat serangan atribut air acak dari Xiao Yan, sosok abu-abu membanting dengan telapak tangan, dan ada semburan suara dengungan rendah dan membosankan di langit, kolom air yang tak terhitung jumlahnya, dan gelombang tiba-tiba meletus menjadi serangan mengerikan. Tapi tidak peduli seberapa berbahaya gelombang itu, mereka tidak akan pernah bisa menyebabkan kerusakan nyata pada Xiao Yan.
Ayo kita bertarung dengan cepat. Mengingat sifat kekosongan yang aneh di sini, Xiaoyan masih memutuskan untuk mengakhiri tempat ini dengan kekuatan guntur. Adapun apa yang menunggunya, itu bukan sesuatu yang harus dia khawatirkan. Ledakan, munculnya seni abadi teratas dari atribut air membuat dunia sedikit hancur, dan bahkan kehidupan yang terakhir menghilang dengan cepat. Dua pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 6 lapis, dan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi tingkat 7,5 langkah, membayar harga yang mahal, untuk apa? Setelah menyelesaikan semuanya di sini, pintu cahaya di atas langit mulai berkedip, dan kekuatan luar angkasa yang sangat kejam tampaknya memandu arah Xiaoyan. Para prajurit akan datang untuk memblokir air dan menutupi tanah. Tepat setelah selesai berbicara, sosok Xiaoyan langsung mengalir ke dalamnya. Di tempat yang jauh, lingkaran aura suram muncul di sini. Pada saat ini, ada beberapa pria kuat dengan kekuatan yang layak berkumpul di sini. Beberapa dari mereka ditutupi oleh halo putih, halo hitam, kepala banteng, wajah kuda, lidah panjang, dan mereka terlihat aneh. Di depan semua orang, ada mulut cahaya gelap, dan di mulut cahaya, semua yang terjadi di sekitar Xiaoyan terpantul. Fu Jun. Dengan melakukan ini, kita tidak diragukan lagi menyatakan perang dengan klan Xiao. Begitu Xiaoyan mengetahuinya, dengan kekuatan aliansi api tak berujung, itu sudah cukup untuk menyerang dan membasuh seluruh dunia neraka kita. Di antara kerumunan, ada banyak orang yang khawatir dan cemas. Aku tahu. Tapi ketika klan Xiao dikepung dan ditekan, itu adalah kebencian yang tak terbantahkan. Apakah kamu benar-benar berpikir keturunan klan Xiao ini akan membiarkan kita pergi? Ambisi Xiaoyan tidak kecil, dan ancamannya bahkan lebih menakutkan daripada klan Xiao. Jika dia benar-benar tumbuh dewasa, tidak ada orang yang mengepung dan menekan klan Xiao akan bisa melarikan diri. Pembangkit tenaga listrik Tiangong kuno telah membuat rencana yang sempurna. Jika mereka tidak berhasil kali ini, saya khawatir akan sulit untuk menghentikan pertumbuhannya di masa depan. Pembangkit tenaga listrik yang dikenal sebagai Fujun tampaknya menjadi keberadaan yang menakutkan di dunia neraka yang benar-benar mengendalikan hak untuk berbicara. Tetapi sekarang, sekuat dia hanya bisa menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya penuh dengan melankolis. Klan Xiao, apakah itu benar-benar mati? Sosok suram di depannya tanpa henti bertanya Yan Luo, Anda telah melewati batas, hal-hal ini bukan yang harus Anda ketahui, lakukan bagian Anda. Petik 2. Semoga saja. Pada awalnya, Xiao Lingshan membuat kerusuhan di seluruh dunia neraka dengan kekuatan satu orang. Adegan tragis itu jelas terlihat di mataku. Jika Xiaoyan tidak bisa diselesaikan, aku takut bencana itu akan terulang kembali. Sosok muram itu berbicara lagi, dan suaranya dipenuhi dengan ketakutan yang menakutkan. Jangan khawatir, kali ini dia akan mati, dan kita masih memiliki alat tawar-menawar penting di tangan kita, yang cukup untuk melindungi keselamatan seluruh dunia neraka kita. Tapi, jika kita sampai pada langkah itu, situasi masa depan mungkin menjadi lebih aneh. Petik 2. Setelah 3 pintu neraka ditutup, itu adalah akhir dari neraka. Setelah itu, di aliran neraka yang dalam, loteng besar muncul di depan Xiaoyan. Di atas loteng, jalan dan tangga yang tak terhitung jumlahnya ditutupi dengan lapisan kecemerlangan gelap. Jenis kecemerlangan ini tidak semurni kecemerlangan matahari biasa, dan tidak seburuk pancaran iblis, seperti algojo sejati, menjaga semuanya di sini. Guru, itu salah bagi kita untuk melakukan ini. Ayo, selama masalah Xiao Lingshan dijelaskan dengan jelas, aku percaya bahwa Xiaoyan tidak akan melenyapkan dunia neraka, jika tidak. Di dunia neraka yang jauh, di paviliun yang tenang, mata wanita itu tertuju pada Xiaoyan di mulut danau di depannya, dan dia berkata kepada wanita tua dengan bayangan indah di depannya. Dunia neraka mengendalikan hidup dan mati. Tampaknya tidak ada yang tahu kengerian klan Xiao lebih baik dari mereka. Adegan kehidupan Xiaoyan direkam dengan jelas di dunia neraka. Karakter penentu seperti itu lebih kuat daripada klan Xiao di masa lalu, tidak diragukan lagi rumit berkali-kali. Dengan kekuatan mereka tidak bisa menahan kegilaan orang ini, bahkan jika lawan mereka di seluruh dunia neraka hanya Xiaoyan. Gara, kamu salah. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Dia tidak hanya menyatakan perang dengan dunia neraka kita, tetapi juga menyatakan perang dengan seluruh pembangkit tenaga listrik yang merupakan musuh keluarga Xiao.
Wanita tua yang bermandikan jubah hitam di depannya menggelengkan kepalanya, dan kilau menyilaukan tiba-tiba muncul di mata redup itu. Pendekatan Fujin terlalu ekstrim. Keluarkan jejak yang tersembunyi di dalam api reinkarnasi. Jika semuanya benar-benar mencapai titik tanpa penebusan, mungkin hanya itu yang bisa menyelamatkan dunia neraka dari kemarahan. Sebaliknya, dalam suara itu, sikap makhluk tertinggi yang mendominasi segala sesuatu di dunia neraka di masa lalu telah hilang, dan itu penuh dengan kelemahan. Kedua orang ini sekarang adalah penguasa alam utama dan wakil di pusat dunia neraka, dan mereka adalah komandan bumi. Seperti yang dijanjikan, keluar. Setelah menembus 3 gerbang neraka dan langsung memasuki ujung neraka, mata Xiaoyan dipenuhi dengan kemarahan yang ekstrim, dan matanya hanya menatap loteng neraka di depannya, dan ada aura yang sangat besar dan tidak jelas di dalamnya. Petik 2. Meskipun Xiaoyan meraung seperti ini, tidak ada suara dari loteng untuk menanggapi Xiaoyan, malah tampak sunyi senyap. Melihat ini, Xiaoyan mulai memiliki tanaman merambat hijau gelap yang menyembur keluar dari tubuhnya, menelan tanpa gelombang, meraih kekuatan suram dalam kekosongan di sekelilingnya dan memberikan kembali pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menginjak pohon anggur iblis dan perlahan terangkat ke udara. Hanya saja di sekitar dunia ini dan loteng ditutupi dengan hantu yang tak terhitung jumlahnya, tulang putih dan benda-benda lainnya, sekilas, ada rasa ngeri yang menyeramkan keluar dari pikiranku. Tampaknya inilah neraka yang sebenarnya. Tubuhnya melonjak, dan setelah beberapa saat, celah besar muncul di loteng di depan Xiaoyan, dan sosok itu melompat dan melangkah ke dalamnya dengan mudah. Begitu dia menuangkannya ke dalamnya, dia melihat platform bundar besar yang kosong. Di platform bundar, ada aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya. Menelan, Raja Walet. Bahkan Xiaoyan belum pernah melihat Raja menelan roh yang sebenarnya, tetapi teknik menelan api yang telah lama diam di tubuhnya melepaskan gelombang fluktuasi perubahan warna ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kehilangan suaranya karena takjub. Pria kecil, kamu seharusnya tidak berada di sini. Di platform bundar di depannya, seorang pria malu yang tubuhnya langsung tertusuk oleh tulang rusuk hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya membuka mulutnya dengan lemah. Apakah kamu, si pendosa Xiaoyan? Pada saat ini, di tepi platform bundar besar, sesosok yang mengenakan jubah perak putih berbicara. Suara semacam ini sangat asing bagi Xiaoyan, tapi Xiaoyan bisa mendengar fluktuasi yang sangat datar dari kalimat sederhana ini. Itu datar dan menakutkan, dan kesombongan yang tersembunyi di dalamnya tampaknya sudah bawaan. Orang ini, apakah anjing betina meminum air dari perjalanan ke neraka ini? Yang terakhir bergerak dengan lembut, dan energi serta elemen langit dan bumi di atas platform bundar pavilion mulai mundur sedikit demi sedikit. Aura suram, fluktuasi spasial yang sedikit melonjak, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya langsung menjadi sunyi. Kamu siapa? Xiaoyan melirik Raja menelan jiwa yang terbelenggu dan tersiksa, dan mau tidak mau mendengus dingin pada sosok aneh di depannya. Raja yang menelan roh sangat kuat, tetapi pada saat ini, tampaknya dia benar-benar terikat oleh beberapa kekuatan, dan vitalitasnya berlalu dengan cepat. Hubungan antara klan penelan roh dan klan Xiao tidak biasa, kali ini, yang terakhir harus berhasil diselamatkan bagaimanapun caranya. Siapa aku? Apakah itu penting? Kamu hanya perlu tahu bahwa inilah akhir hidupmu. Pria kulit putih perak itu melirik Raja menelan roh dalam diam. Xiaoyan memperhatikan sesuatu, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak di depan Raja menelan roh, mencoba melindunginya. Tetapi tepat setelah bergerak, saya melihat bahwa dia terikat di kaki Raja menelan roh, dan tiba-tiba ada celah yang sangat tersembunyi. Melihat ke bawah ke celah itu, tungku tak berujung perlahan muncul. Bahkan ada tubuh jiwa yang sangat ilusi di tengah tungku dan Raja penelan dataran tinggi, itu adalah jiwa Raja penelan. Hidupnya, tinggal 10 menit lagi. Apa yang akan kamu pilih? Melihat Xiaoyan yang wajahnya menjadi suram, senyum di wajah putra langit menjadi semakin cerah. Putra surga tidak sama dengan putra cahaya, karena ini adalah gelar tertinggi dari istana surgawi kuno mereka. Hanya ketika kekuatan mencapai puncak peringkat reinkarnasi ke-7 dan memperoleh penghargaan yang tak terhitung jumlahnya, seseorang dapat memperoleh kehormatan tertinggi seperti itu. Xiaoyan, maafkan aku ingin menjadi yang pertama pergi ke wilayah api tak berujung untuk menanyakan tentang klan Xiao, tetapi aku ditangkap oleh orang-orang Gutiangong dalam perjalanan ke lorong ruang angkasa.
Melihat putra surgawi, yang mulai bangkit dari tubuh yang jauh dengan fluktuasi kekuatan kuno yang tak terhitung jumlahnya, wajah lama raja yang menelan roh tiba-tiba dipenuhi dengan menyalahkan diri sendiri. Dia awalnya ingin menemukan klan Xiao dan berkontribusi untuk menyelamatkan klan Xiao bersama-sama, tetapi dia jatuh ke dalam perangkap istana surgawi kuno yang sunyi. Apa hubungan antara senior dan keluarga Xiaoku? Di mata Xiao Yan, semacam kegilaan mulai mengalir keluar. Xiao Yuntian yang abadi adalah saudara lawan jenis raja ini. Seluruh tubuh raja menelan roh mulai berguling, dan tubuh jiwa di bawah kakinya jatuh sedikit demi sedikit. Jangan khawatir tentang saya, orang ini adalah jenius dari Tiangong kuno. Sangat berharga untuk menukar hidup saya dengan hidupnya. Melihat Xiao Yan tidak bergerak, raja menelan roh tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, tidak ada yang bisa disalahkan. Jalan balas dendam untuk klan Xiao dimulai di sini. Petik 2. Aku tidak perlu menukar hidupku dengan hidupku. Aku akan membiarkan orang-orang ini mengingat ketakutan tak berujung yang pernah didominasi oleh keluarga Xiao yang kuat. Akhirnya, setelah mengucapkan kata-kata ini, kekuatan seluruh tubuh Xiao Yan langsung digantikan oleh pancaran api suci yang tak berujung, dan seluruh tubuhnya langsung menukik ke bawah menuju tungku neraka di bawah. Orang-orang dari keluarga Xiao, bagaimanapun, terlalu baik, dan menempa akhir dari kejatuhanmu. Tapi, suara gila, bersama dengan 3 manik-manik yang mulai berputar di telapak putra surga, energi yang sangat menakutkan perlahan-lahan keluar dari bagian atas langit dan bumi ini. Guntur, kayu, dan air, 3 energi yang sama sekali berbeda, diam-diam bergabung pada saat ini, raksasa, bercokol di langit dalam sekejap. Xiao Yan, jangan turun. Melihat tindakan tegas Xiao Yan, Raja Roh menelan menghangatkan hatinya, tapi setelah beberapa saat, mata Shen Suo tiba-tiba menyusut, dan dia buru-buru meraung pada Xiao Yan yang menyapu dunia tungku di bawah. Larangan api di dunia tungku di bawah ini terlalu kuat, bahkan pembangkit tenaga api atribut tingkat raja menelan akan merasa berdenyut jika dia terlibat di dalamnya. Semua ini adalah konspirasi rahasia istana surgawi kuno yang sunyi dan kekuatan itu. Mereka menggunakan hidup mereka untuk mengganggu Xiao Yan, jadi mereka ingin benar-benar memusnahkan Xiao Yan di sini dan menekan semua harapan pemulihan klan Xiao. Pasti ada semacam makhluk purba yang hidup di tungku di bawah. Kekuatan terlarang di tungku tidak hanya melahap jiwanya sendiri sedikit demi sedikit, tetapi juga memiliki semacam makhluk purba yang luar biasa yang hidup di dalamnya, seolah menunggu kesempatan berburu makanan Anda sendiri. Kekuatan api, melemah. Seluruh tubuh Xiao Yan tidak hanya terangkat oleh pancaran api suci, tetapi juga dilindungi oleh kekuatan jiwa yang dalam. Namun, semakin cepat jarak yang dia tempuh, semakin dia bisa merasakan hawa dingin yang hampir mati di dunia peleburan di sekelilingnya. Tidak peduli berapa banyak dia menyapu dan menggunakan keterampilan bertarungnya, tampaknya dia tidak bisa menyelamatkan jiwa raja menelan roh sama sekali. Jarak antara keduanya masih sangat jauh. Dunia peleburan ini sama anehnya dengan fantasi. Putra surga berjalan perlahan menuju posisi raja menelan roh. Energi surga dan bumi yang tak terhitung mulai menghilang. Tiba-tiba, langit yang indah muncul di langit loteng, dan di antara mereka ada harimau raksasa ganas dengan ukuran 10.000 meter muncul tergantung di langit, seluruh tubuh bersinar, dan energinya sangat keras. Mengangkat kepalanya sedikit, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan fluktuasi familiar di tubuh harimau raksasa itu. Itu kekuatanmu sendiri. Titik guntur abu-abu, lingkaran cahaya kayu hijau, gelombang air jernih. Ledakan. Dalam sekejap, Xiao Yan tidak ragu-ragu, tubuhnya melonjak, cahaya menyilaukan muncul di telapak tangannya, dan matanya penuh kesungguhan. Fluktuasi energi yang mempesona, seperti bintang padat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan ditumpangkan, hampir memenuhi seluruh dunia tungku. Geser sesuka hati, dan serangan mengerikan yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi langsung jatuh. Api berkobar, guntur mengoyak segalanya, lingkaran cahaya kayu berguling, dan gelombang air menyapu, menghancurkan semua yang ada di tungku. Tapi serangan mengerikan seperti itu seperti riak energi yang tidak mencolok yang mudah ditelan oleh tungku di bawah. Riak cahaya hitam pekat seperti riak yang tiba-tiba beriak di laut yang tenang, dan setiap gelombang disertai dengan ledakan kegelisahan. Ada apa di bawah sini? Xiao Yan mengerutkan kening, dan hampir semua perhatiannya tercurah pada tungku di bawah.
Dia menggunakan kekuatan 4 atribut untuk meluncurkan serangan terkuat, tetapi dia tidak menyebabkan kerusakan pada tungku di bawah. Kecemerlangan api suci. Saat dia berbicara, 7 api suci di tubuh Xiao Yan tampaknya dibimbing dan dipanggil, dan pancaran api suci mulai mengalir keluar, dan mereka dengan cepat berkumpul di depan Xiao Yan. Titik cahaya menyilaukan yang menembus seluruh dunia dengan lembut menaklukkan telapak tangan Xiao Yan. Fluktuasi di dalamnya sangat menakutkan. Pada saat Xiao Yan mengumpulkan Sein Yan, putra surga tersenyum menghina, dan awan di atas langit tempat harimau raksasa itu bercokol mulai melonjak, dan sepasang cakar raksasa yang gelap gulita saat malam difoto dari udara. Dia sepertinya mengulur waktu untuk beberapa makhluk di tungku di bawah. Cakar naga. Melihat cakar raksasa 3 warna membanjiri langit, mata Xiao Yan melonjak, dan cakar raksasa emas bertabrakan dari udara tipis. Ledakan. Cakarnya sama menakutkannya dengan gunung, dan hanya dalam sekejap, tubuh Xiao Yan didorong ke arah tungku di bawah sedikit demi sedikit. Aura yang lebih serakah dan ganas di bawah, sebenarnya perlahan-lahan muncul, seperti makhluk purba yang telah diam selama reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, dan pulih sedikit demi sedikit. Berdengung. Pada saat ini, kekuatan dominasi di tubuh Xiao Yan, dan darah Raja Naga Emas di tubuhnya, pada saat yang sama meledak dengan aura arogan seseorang yang berjuang di depan. Sumber aura ini adalah lelehan, panci di bawah. Pancaran tungku hitam terbang secara acak, dan makhluk yang begitu besar sehingga hampir memenuhi seluruh langit tiba-tiba terbang ke langit. Seketika terangkat ke langit, menelan harimau raksasa 3 warna di atas langit, dan napas yang lebih bergelombang muncul. Itu sebesar gunung, dan hampir memenuhi seluruh langit saat dicurahkan. Tampaknya sejak saat yang terakhir muncul, roda gigi di seluruh dunia mulai berputar dengan cara yang aneh, maju sedikit demi sedikit menuju tungku penghancur jurang maut. Selama berabad-abad, tidak ada yang pernah bisa melepaskannya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Melihat pemandangan ini, bayangan energi raksasa di atas kepala putra surga tiba-tiba melonjak, dan sepertinya ada semacam makhluk Seon yang perlahan turun. Itu, iblis, naga iblis, naga neraka. Pada saat ini, rantai gelap di sekitar King Spirit Swallowing meletus dengan kegelisahan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan di atas hatinya, setrum nyata muncul. Bahkan jika dia tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di Istana Surgawi kuno tidak ada habisnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa mereka benar-benar ingin membunuh Xiao Yan dengan naga neraka. Naga iblis neraka, ini adalah eksistensi tertinggi yang melampaui seluruh dunia neraka. Kekuatannya tidak diragukan lagi adalah makhluk yang berdiri di puncak piramida neraka. Sekarang, kenapa kamu masih punya kepercayaan diri untuk menjadi musuhku? Putra surga mencibir seperti orang gila yang benar-benar gila. Kekuatan naga iblis neraka sebanding dengan peringkat reinkarnasi 8 kali lipat yang sebenarnya, dan memiliki kekebalan terhadap kekuatan api. Dalam hubungannya dengan kekuatan puncak peringkat reinkarnasi ke-7, bahkan Xiao Yan, yang memiliki 7 jenis api suci dan 4 jenis atribut, dan bagaimana cara bertarung dengan diri sendiri. Perjalanan ke neraka telah lama menjadi rencana yang sempurna. Petik 2. Petik 2. Xiao Yan tidak menanggapi, tetapi melompat dan kembali ke sisi Raja Menelan Roh. Saya hanya ingin menyelamatkan Raja Menelan Roh, tetapi dengan tajam menemukan bahwa rantai ini tampaknya diikat ke tubuh jiwa di bawah, dan keduanya harus dihancurkan bersama, jika tidak, yang terakhir akan langsung dihancurkan dalam sekejap. Sedikit menatap dunia awan di atas, raungan bergema di langit menyapu, meninggalkan Xiao Yan dengan ketakutan dari lubuk hatinya. Naga, tertidur di kaki kursi ini, mari kita hancurkan orang ini bersama-sama. Energi di awan di langit mengaduk dengan cepat, dan suara gila putra surgawi sangat luar biasa, melambai hati orang-orang. Kebencian. 7 api menghancurkan dunia. Melihat situasi pertempuran yang berbahaya seperti itu, bahkan mengetahui bahwa apa yang telah dia lakukan sekarang adalah sepele, Xiao Yan masih menekan biji teratai 7 warna diseduh di telapak tangannya ke naga neraka di awan, di atas, pergi. Guru, menyaksikan perpaduan 7 api suci di depannya meledak sesuka hati, kekuatan yang cukup untuk menghancurkan segalanya sebenarnya hanya membuat suara ledakan yang memekakkan telinga di awan di atas. Awan menjulang, dan Anda dapat samar-samar melihat naga neraka yang tersembunyi di dalamnya. Sisik gelap ditutupi dengan pola hitam yang sangat misterius dan kompleks. Tampaknya diserang oleh sedikit fluktuasi energi,
dan kemudian tidak ada bekas luka. Tenggorokan Xiao Yan berguling lembut, keterkejutannya melampaui kata-kata. Sekuat api suci surga dan bumi, kehancuran setelah fusi 7 api sebenarnya tidak dapat digunakan pada naga neraka. Tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berarti. Naga iblis neraka, setia kepada salah satu dari 9 Raja Naga sebelum kematiannya, Raja Naga Api yang tak ada habisnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ia telah mengikuti Raja Naga Api untuk bertarung ke segala arah, dan telah memperoleh biografi yang sebenarnya, dari Raja Naga Api, dan kemudian dirayu oleh beberapa penjahat jahat, setelah mencoba merebut tahta, dia dengan enggan diburu oleh Raja Naga Api, dan akhirnya melarikan diri dengan sedikit nafas, tetapi dia menghilang, dan dia tiba-tiba diselamatkan oleh pembangkit tenaga listrik di dunia neraka. Raja Roh menelan menatap naga iblis neraka yang berjatuhan di atas langit, tubuh yang terakhir terus-menerus berguling-guling di awan, dan aura berat yang mengalir ke wajahnya membuat hatinya merasa tertekan. Bahkan jika itu diisolasi oleh awan yang tak terhitung jumlahnya, mata Xiao Yan dapat menemukan tubuh naga iblis. Selain sisik hitam yang sangat tebal, ada adegan kekuatan aneh yang sebanding dengan neraka. Hantu, bayangan dengan kekuatan suram muncul. Napas aneh yang tak terhitung jumlahnya yang berasal dari dunia neraka benar-benar memenuhi tubuh naga, membuat napasnya semakin menakutkan, jahat. Bahkan setelah diberkati oleh kekuatan semacam ini, pikiran naga neraka telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Dimarahi dengan kekuatan hantu tak bereinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di dunia neraka, kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif yang nyata. Orang-orang ini benar-benar kejam. Sekarang, bahkan jika mereka hanya mengandalkan kekuatan atribut api, mereka dapat dianggap sebagai orang suci. Yan, itu tidak dapat menyebabkan terlalu banyak kerusakan besar padanya. Raja Roh menelan menggelengkan kepalanya. Secara alami, dia tahu banyak tentang aspek-aspek yang tidak jelas dari zaman kuno, dan penglihatannya yang kejam dapat melihat detail sebenarnya dari yang terakhir secara sekilas. Xiao Yan tidak menanggapi Raja menelan roh, matanya menatap putra surga dengan senyum yang lebih liar dan naga iblis yang tubuhnya bergoyang sesuka hati. Tubuhnya berasal dari garis keturunan bangsawan Raja Naga Emas, tapi dia menjadi gelisah tak terkendali. Darah melonjak, dan fluktuasi seon Raja Naga Emas mekar sedikit demi sedikit dengan kekuatan yang brilian, mengaduk seluruh dunia seperti pasir gila. Di bawah kekuatan seperti itu, api suci, iblis, dan kekuatan lain di tubuh Xiao Yan menjadi tenang untuk sementara waktu. Kekuatan yang tersisa setelah penempaan darah naga Raja Naga Emas. Xiao Yan, ayo pergi. Kamu adalah harapan terakhir dari seluruh keluarga Xiao. Jika kamu jatuh di sini, aku tidak akan bisa menjelaskannya kepada Xiao Yuntian di masa depan. Aku akan mencegatnya untukmu. Setelah beberapa saat, lingkaran cahaya tiba-tiba muncul di wajah lama Raja menelan roh, dan gelombang yang sangat gila muncul. Jelas, dengan kekuatan reinkarnasi 8 kali lipat ini, bahkan jika itu benar-benar terikat, fluktuasi energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri sudah cukup untuk membuat putra surga benar-benar tergerak. Namun, Raja menelan jiwa adalah raja tertinggi dari klan menelan jiwa. Jika orang ini benar-benar jatuh di sini, dengan orang-orang bertele-tele di klan, status klan menelan jiwa pasti akan mengalami perubahan besar, dan bahkan menyerah ke pusat dunia manusia. Hal yang mustahil. Senior, lihat saja. Ini adalah pertempuranku sendiri. Pada saat ini, mata Xiao Yan mulai memiliki kemarahan maskulin yang meningkat. Pada saat ini, Xiao Yan sepertinya mengerti. Ternyata Huanggu Tiangong tidak segan-segan mengorbankan nyawa ketiga orang kuat itu, demi mendapatkan 3 atribut kekuatan di tubuhnya, agar bisa lebih membatasi dirinya. 3 atribut air, guntur, dan kayu diterapkan oleh putra surga dengan cara khusus, dan sekarang semuanya disuntikkan ke tubuh naga neraka. Yang terakhir itu sendiri memiliki kekuatan untuk kebal terhadap api suci. Hari ini, naga neraka penuh dengan 4 atribut. Xiao Yan hari ini hampir tak terkalahkan. Ledakan. Segera, awan di atas langit mulai bergulung dengan keras, dan tubuh besar naga iblis neraka melambai tiba-tiba, dan energi seluruh langit dan bumi tampaknya diaduk olehnya dalam sekejap. Setelah naga neraka diselamatkan oleh penguasa dunia neraka, itu hanya jejak terakhir dari asalnya. Sekarang telah menyatu dan ditempa dengan banyak kekuatan, dan tampaknya telah berubah menjadi binatang aneh yang hanya tahu cara membunuh. Tapi seperti ini,
seluruh tubuh naga iblis di atas langit menjadi tegang, seolah-olah berada di bawah semacam tekanan dari darah dan jiwa, dan tubuh naga iblis neraka benar-benar menjadi gemetar. Tampaknya tubuh manusia seperti semut yang lemah di depannya ini memiliki semacam aura kuat yang membuatnya ketakutan. Aura seperti itu sepertinya sudah ada sejak lama. Keberadaan Seon yang sebanding dengan rumah Tuhan. Klan Naga Seon, Raja Naga Emas. Benar saja, itu binatang buas. Bunuh dia untukku. Melihat pemandangan ini, kegilaan di mata putra surga sedikit melemah, dan segera mengangkat telapak tangannya, pola gelap terbakar hebat di telapak tangan, dan itu dipenuhi dengan naga gelap. Putra surga secara alami tidak menyadari fluktuasi mengerikan yang bisa dicium oleh naga iblis neraka dari Xiao Yan, dan mencoba mengendalikan yang terakhir secara langsung dengan cara yang kuat. Untuk melenyapkan Xiao Yan dengan bantuan naga ajaib, mereka membayar harga tinggi untuk kuil kuno, dan tentu saja mereka tidak akan membiarkan semuanya sia-sia. Jimat pelatihan naga. Melihat ini, Raja Roh menelan mau tidak mau menjadi pucat karena terkejut. Untuk sesaat, 3 gerakan di atas langit menjadi sunyi, dan seberkas cahaya gelap turun dari langit, dan aura ganas yang terkandung di dalamnya, seperti algojo sejati, jatuh dengan tenang. Hantu gelap menukik ke bawah, dan tubuh besar itu tampaknya menutupi kekosongan di luar loteng, dan seluruh dunia dipenuhi dengan kekeruhan yang gelap. Dalam ki keruh, tidak ada fluktuasi jahat seperti ras jahat asing atau ki iblis, tetapi dipenuhi dengan aura tak kenal takut dan aneh. Ledakan. Mata naga iblis neraka dipenuhi dengan warna hitam pekat yang sulit diatur, dan bahkan ada naga besar di matanya. Seluruh tubuh tampaknya kehilangan semacam jiwa, seperti mayat berjalan. Yang terakhir sekarang sedang dikendalikan. 4 atribut dikendalikan, bagaimana kamu bisa bertarung melawanku sekarang? Bangunan iblis neraka ini adalah kuburanmu. Di mata putra surga, gelombang kegilaan mulai muncul. Pertempuran ini dapat diselesaikan dengan sempurna tanpa mengambil tindakan sendiri. Dunia hanya tahu bahwa Xiao Yan sangat kuat, tetapi bagaimana dia bisa melawan naga iblis neraka ketika dia sangat lemah? Ketika naga iblis neraka diburu oleh Raja Naga Api, kekuatannya hanya berada di peringkat ke-6 reinkarnasi, kemudian diselamatkan oleh penguasa alam neraka, yang diam-diam membantu memperbaiki cedera, dan bahkan menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, di alam neraka sekarang akhirnya diambil. Dibudidayakan menjadi monster tak tertandingi yang sebanding dengan tahap reinkarnasi 8 kali lipat. Dunia ini hanya akan selalu ada di tangan mereka yang memeriksa dudu, dan yang bertele-tele dan tidak berpengalaman pada akhirnya akan dihancurkan sepenuhnya oleh era lama. Apa yang anak surga perlu lakukan sekarang adalah menunggu. Tunggu saja dengan tenang. Ketika naga iblis neraka memenggal kepala Xiao Yan, menyerap semua esensi darah di tubuh Xiao Yan, dan mengembalikan mayat Xiao Yan ke Endless Flame Alliance, namanya akan bergema di seluruh dunia. Apa Xiao Yan? Apa keturunan klan Xiao? Pada akhirnya, tidak lain hanyalah seorang idiot, batu loncatan untuk membangun status dan prestisenya sendiri. Pikiran di benaknya menjadi semakin gila, dan segera tubuh putra surga sedikit terpisah dari dunia ini, bercokol di ujung dunia, dan melihat pertempuran di bawah dengan senyum di wajahnya. Ledakan. Tubuh naga iblis neraka dilemparkan, secara tak terduga membangkitkan energi destruktif yang tak terhitung jumlahnya, dan menyerang Xiao Yan sedikit demi sedikit. Mata naga iblis yang terakhir mengawasi Xiao Yan dengan cermat, dan ada kesombongan yang tidak dapat diatur di dalamnya. Jika naga iblis neraka dalam keadaan baru saja pulih masih mempertahankan beberapa karakteristik ras naga di tubuhnya, maka di bawah kendali jimat pelatihan naga, dia tidak berbeda dengan monster yang hanya tahu cara membunuh. Kekuatan naga mengerikan di tubuh naga mengguncang seluruh dunia, seolah-olah yang terakhir dengan mudah melambaikan cakar naga mengerikan, dan benar-benar dapat merobek tubuh lemah Xiao Yan, dan bahkan jiwa yang terakhir dapat dengan mudah dihancurkan. Hahaha, Xiao Yan, apakah kamu pikir kamu bisa melawan kami hanya dengan kekuatan 4 atributmu dan banyak api suci? Sejujurnya, bahkan kekuatan seluruh aliansi api tak berujung, di mata kami, sama tidak pentingnya dengan semut. Kamu sama sekali tidak tahu aturan dunia ini. Pada saat ini, putra surgawi bercokol di langit, seperti seorang hakim sejati yang membacakan buah kemenangannya, senyum patah hati semacam itu sangat menjengkelkan. Hah, memang, tapi aku punya caraku sendiri. Xiao Yan tersenyum kecil, bayangan dominasi melonjak di sekujur tubuhnya,
dan lingkaran riak energi emas perlahan menembus kulit dan pori-pori. Kekuatan dominan yang mengguncang langit dan bumi tanpa terlihat memenuhi mata naga neraka dengan ketakutan yang mendalam. Xiao Yan hari ini tahu bahwa kekuatan 4 atribut di tubuhnya dan api suci tidak dapat mengendalikan pertempuran ini, dan satu-satunya hal yang dapat memainkan peran kunci adalah transformasi ketujuh Dewa Naga, penguasa para dewa, dan kekuatan iblis. Transformasi ketujuh Dewa Naga telah dikultivasikan secara diam-diam ketika wilayah api tak berujung telah menembus ke tingkat reinkarnasi kuasi 7, tetapi tidak pernah berhasil digunakan. Adapun penguasa eksekusi dan kekuatan iblis, masih ada pembangkit tenaga listrik di alam neraka yang keberadaannya tidak diketahui. Xiao Yan tidak akan menggunakannya kecuali dia dipaksa, karena itu adalah kartu truf terakhirnya. Bunuh aku. Selama pidatonya, bayangan energi jimat pelatihan naga yang sedikit ilusi muncul di tangan putra surga. Yang terakhir mengangkatnya tinggi-tinggi, dan pikiran pembunuhan kompulsif mengendalikan naga neraka, menyeduh sedikit demi sedikit. Semacam gerakan pembunuh Seon. Tubuh naga iblis neraka mengalir ke awan di langit lagi, atribut air tidak berwarna yang tebal, kekuatan guntur dan kilat abu-abu, nafas kayu yang rimbun, dan bahkan api sihir hitam yang ganas dan membara, sedikit dari awan langit. Ternyata menjadi kekuatan penghancur yang bahkan lebih kejam. Segera, cahaya 4 warna yang menyilaukan turun dari langit di atas awan di langit, membawa penindasan yang sangat sengit, yang mengejutkan jiwa Xiao Yan. Kekuatan 4 atribut cahaya melonjak, seolah-olah seluruh dunia dan loteng diaduk, dan pemandangan energi yang luar biasa terus-menerus berkumpul di sekitar naga neraka. Satu demi satu, pegunungan jiwa energi sepenuhnya tercermin pada naga neraka, dan yang terakhir tampaknya telah menjadi media kekuatan penghancur ini. Pukulan ini, siapa yang bisa menghentikannya? Tenggelamkan dirimu dalam gelombang sejarah, gemerisik. Di wajah putra surga yang suram, jejak penghinaan perlahan muncul. Semua ini telah lama berada dalam rencana mereka yang sempurna. Menggunakan kehidupan 3 pembangkit tenaga listrik di Istana Surgawi kuno untuk mencuri 3 energi atribut dalam tubuh Xiao Yan, ditambah kekebalan naga iblis neraka terhadap api suci, dikombinasikan dengan beberapa kekuatan kuat, di bawah pukulan pamungkas, semuanya hancur. Bahkan Xiao Yan, bagaimana dia bisa menolak? Putra surga yakin bahwa menghadapi kekuatan semacam ini yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, bahkan Xiao Yan hari ini tidak dapat mengatasinya. Anda tidak perlu melakukannya sendiri, Anda dapat menghilangkan bahaya tersembunyi terakhir dari keluarga Xiao ini. Setelah kematian Xiao Yan, pamornya akan bergema di seluruh dunia. Energi langit dan bumi, berada di luar kendalimu. Serangan fusi energi dari 4 atribut naga neraka, bahkan aku tidak sepenuhnya yakin. Apakah kamu benar-benar yakin? Belenggu rantai di sekitar Raja Menelan Roh tidak melemah dengan cara apapun, tetapi baru saja dia mencoba mati-matian untuk menyelamatkan Xiao Yan, tetapi terpana oleh ketenangan di wajah Xiao Yan. Terlalu sepi untuk menjadi begitu damai. Melihat Xiao Yan yang tenang di depannya, selalu ada ketakutan yang tak bisa dijelaskan di hati Raja Menelan Raja. Sepertinya si kecil ini memiliki beberapa kekuatan di tubuhnya yang cukup untuk menarik perhatian. Kebencian leluhur keluarga Xiao akan diambil darinya. Xiao Yan mencibir. Tidak ada emosi dalam suaranya. Sebaliknya, cahaya keemasan di sekujur tubuhnya tiba-tiba berkembang, dan lingkaran cahaya keemasan yang menyilaukan langsung membuka tubuhnya. Pada saat ini, darah iblis di tubuh Xiao Yan, darah keluarga Xiao langsung dipaksa kembali ke bagian terdalam tubuh. Segumpal darah emas mulia memenuhi anggota tubuh Xiao Yan sedikit demi sedikit. Pada saat kekuatan darah ini terisi, di belakang Xiao Yan sebenarnya adalah bayangan emas, perlahan-lahan tidak aktif. Pada saat yang sama, transformasi Dewa Naga di dalam tubuh langsung diusir oleh Xiao Yan. Transformasi Dewa Naga dari transformasi pertama ke transformasi kelima selesai hampir dalam sekejap, kekuatan menakutkan dari Raja Naga, ditambah dengan cahaya keemasan, sekarang Xiao Yan tampaknya telah menjadi keberadaan setengah naga dan setengah manusia. Transformasi Dewa Naga transformasi ke-6. Kemarahan Dewa Naga. Dengan raungan rendah lagi, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dipanggil oleh semacam panggilan, langsung bercokol di samping Xiao Yan, dan samar-samar menyemburkan kekuatan super yang melampaui dunia ini. Ini, hukum tertinggi keluarga naga. Transformasi Dewa Naga. Melihat Xiao Yan Si Wei,
Putra Surga dan Raja Roh menelan menyusut hebat di langit, dan mereka kehilangan suara pada saat yang sama. Anak baik, itu sebenarnya tersembunyi begitu dalam. Aku ingin melihat berapa banyak darah keluarga Xiao yang diwarisi oleh keturunanmu. Raja Roh menelan melindungi pikirannya dan fokus pada konfrontasi menakutkan di lapangan. Dewa Naga, transformasi ketujuh. Pemujaan Naga Suci. Raungan naga bernada tinggi mengguncang langit, dan bayangan naga emas dengan tubuh melebihi 10.000 kaki langsung muncul di belakang Xiao Yan. Setelah bayangan naga emas, bahkan ada beberapa bayangan naga yang luar biasa dengan bayangan naga perak dan seterusnya. Bahkan jika tubuh seperti ini hanyalah hantu naga, aura yang mengguncang dunia masih membuat seluruh dunia neraka berdesir. Xiao Yan, keturunan klan Xiao, mengapa dia mempelajari trik klan naga? 9. Bayangan 9 Raja Naga, ledakan. Sebelum suara ketakutan putra surga bisa jatuh, tubuh Xiao Yan, di bawah dukungan 9 bayangan naga, melangkah maju, benar-benar mengalir ke langit dan ke awan di langit. Untuk sementara waktu, seluruh dunia berguncang, dan energi penghancur yang luar biasa ternyata terus menyebar dari awan, faktor energi yang begitu dahsyat membuat orang merasa linglung. Bang! Tiba-tiba ada suara dari awan, dan kemudian raksasa menyembur keluar darinya. Hahaha, Xiao Yan. Melihat pemandangan ini wajah putra langit langsung meledak dengan suara mengejek. Bahkan jika Xiao Yan mengolah teknik rahasia naga, bagaimana dia bisa menembus belenggu dan jebakan yang dia buat dengan hati-hati, untuk dia. Istana surga kuno yang sunyi. Putra surga, masih terlalu dini untuk bahagia. Naga raksasa hitam, dengan cakarnya seperti gunung, ditarik keluar dari awan dalam sekejap, melepaskan gelombang api, menghantam langsung ke putra surga yang sudah dekat. Dengan fluktuasi sengit itu, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik puncak tingkat reinkarnasi 7 lapis biasa akan terluka parah dalam sekejap. Pada saat ini, mata naga besar dari naga iblis neraka penuh dengan kemarahan, dan di atas kepalanya, berdiri sosok yang luar biasa dengan kilau emas di sekujur tubuhnya. Itu, Xiao Yan.